Selamat siang anak-anak. Selamat Siang, siang, Bu. Bu. Siang, Bu. Oke, wah sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran anak-anak yang sudah mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Oke, gimana? Apa kabar kalian? Baik, sehat Baik, semua. baik, Bu. Sehat ya. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan hari ini, agar semuanya berjalan lancar, maka alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa. Ya. Saya mau mimpin doa, Bu. Oke, boleh Devara. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, Nak, mau memimpin doa. Iya, Bu, sama-sama. Ya. Oh ya, anak-anak sudah pada tahu belum ya? Nih ya, apa arti dari bimbingan kelompok? Ada, Bu. Bercerita melalui kelompok. Oke, terus? Bimbingan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah, Bu. Oke. Tadi ya sudah dijawab. Apa-apa, yang penting kalimatnya lebih bagus. Ya nggak, Bu? Ya, boleh ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kalimatnya lebih bagus gitu ya. Nah, baik, ada yang mau menjawab lagi? Apa tadi bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan ya. Bimbingan kelompok adalah suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu. Ya, di sini adalah siswa melalui kegiatan kelompok yang dilakukan oleh seorang pembimbing. Ya, pembimbingnya berarti adalah guru BK kalian ya, melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa ya atau oleh anak ya. Jadi kita mau ngebahas apa? Oke, pertanyaan yang bagus itu ya. Nah, pagi hari ini kegiatan layanan bimbingan dan konseling kita ya, kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, saya berharap kalian itu nanti mampu memahami pentingnya bagaimana memanajemen waktu ya, serta kalian juga mampu menerapkan manajemen waktu melalui pengelompokan aktivitas tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Gimana? Sudah paham? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita harus menjaga rahasia kelompok ya. Nah, terbuka untuk bercerita dan dilakukan atas dasar sukarela. Itu adalah asas dari bimbingan konseling. Nah, ya jadi apa yang sudah menjadi pembicaraan kita di kelompok ini jangan diceritakan sama teman-temannya di luar sana. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelajaran ya. Jadi kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Kita sepakat untuk melakukan yang baik ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Karena ini merupakan kegiatan diskusi kelompok, maka kita harus membentuk kelompok nih terlebih dahulu. Kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok ya ada 2 sampai 3 anak. Gimana? Pilih sendiri ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Mau pilih sendiri? Sip. Saya mau ngikut aja, Bu. Pilih sendiri Iya, aja, Bu. pilih sendiri, Bu. Oh, pilih sendiri. Kalau gitu Florence dengan siapa? Saya dengan Cynthia, Bu. Oke, boleh. Devara dengan? Saya dengan Alex sama Dewi, Bu. Oke. Nobel? Saya dengan Suli dan Alvin, Bu. Baik. Nah,
Kegiatan diskusi kelompok ini kalian lakukan nanti ya melalui urun pendapat dengan anggota kelompok lainnya ya, serta nanti kalian akan mempresentasikan ya secara singkat hasil dari diskusi kelompok. Begitu? Baik, Bu. Oke. Nah, saat ini kalian melakukan kegiatan belajar kan ya dari rumah ya, Nak ya. Nah, karena dampak dari pandemi ini ya tentu banyak hal baru nih yang dihadapi ya, di mana digitalisasi pendidikan itu mulai dilaksanakan ya, seperti proses belajar jarak jauh. Kalau dulu kan ketemu ya di sekolah ya, sekarang kita tatap maya ya. Kemudian dari penggunaan dan dampak teknologi dan informasi yang akan dihadapi itu dirasakan apa ya, penting gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar ya, tetap bisa beradaptasi ya dengan pembelajaran online. Nah, tapi ini ada pengaruhnya juga terhadap diri kalian. Nah, gimana? Apakah kalian sudah siap berdiskusi dengan teman kelompokmu? Siap, Bu. Oke. Adakah dari kalian yang belum paham nih apa yang harus kalian lakukan di kegiatan ini? Ada yang belum paham? Paham, Bu. Paham. Sudah paham. Baik. Coba menurut kalian, pengalaman kalian apa sih ya, Nak? Seperti apa yang pengalaman saat pembelajaran, kegiatan pembelajaran online? Macam-macam sih, Bu. Kadang tuh rasanya bingung kayak dikejar waktu. Oh gitu ya, beda ya Nak ya. Beda ya dengan waktu kita apa ya belajar biasa gitu ya. Nah, oke. Kalau begitu langsung kita masuk ke kegiatan diskusi ini ya. Baik, Ibu, karena kalian semuanya berasal dari angkatan yang sama, semua sama kan di kelas 8 ya. Apakah semuanya ini sudah ada yang kenal nih? Atau ada yang belum tahu namanya mungkin? Sepertinya Sudah sudah kenal semua, Bu. Oke, semua sudah kenal ya. Tadi aja bisa langsung tahu kelompoknya ya. Baik, sekarang kita akan permainan dulu yuk. Supaya nggak ngantuk nih, kelihatannya kok kita harus semangat ya Nak ya. Oke, kita akan permainan ini adalah temanya sambung kata. Yang akan kamu sambung dari kata terakhir itu menjadi sebuah kalimat. Jadi konsen ya. Konsen ya di sini ya. Oke, Ibu akan memulai dari Ibu, kemudian nanti Ibu anak yang Ibu panggil namanya, dia yang harus meneruskan. Begitu ya. Siap? Hari ini saya makan nasi. Berikutnya Cynthia. Nasi dimasak oleh Ibu. Tunjuk Nak, tunjuk ke teman yang lain. Ke Bella. Ibu beli Tupperware di supermarket. Nobel. Supermarket sedang tutup. Alex. tutup botol itu dibuka dengan gigi. Suli. Gigi saya sedang Ke siapa lagi Suli? Agatha. Agatha. Sakit. Sakit mata itu menyakitkan. Tunjuk siapa? Dewi. Menyakitkan hatiku, Bu. Tunjuk siapa lagi? Alvin udah belum? Alvin. Hatiku terasa sampai mau mati, Bu. Oke. Oh, sudah selesai ya? Kalau gitu kita lanjutkan satu lagi dong. Alvin ke siapa? Ke Cynthia lagi, Bu. Oke. Lanjutkan Cynthia.
Mati lampu, oh sayangku. Oke. Ya, oke, terima kasih ya. Gimana perasaan kalian? Senang, Bu. Senang, Bu. Oke. Ya jadi melek, Bu. Oh, jadi melek ya. Gimana menurut Alex? Bisa ketawa, Bu. Aneh-aneh kata-katanya. Tadi siapa sih ya bisa mati ya, ada yang sayangku segala gitu kan ya. Baik, itu tadi adalah kita bisa merangkai sebuah kata itu. Jadi kalau ini permainan ini lebih cepat, lebih baik lagi ya. Mungkin nanti kalau masih ada waktu boleh kita teruskan gitu ya. Oke. Anak-anak, Ibu akan menentukan tema pada bimbingan kelompok hari ini, yaitu tema diskusi hari ini tentukan prioritasmu ya. Nah, Ibu akan mengajak kalian mendiskusikan mengenai banyak orang sih beralasan ya, waktu 1 hari 24 jam itu katanya kurang ya, dan waktu yang diberikan untuk mengerjakan kurang sehingga tugasnya itu menjadi menumpuk ya. Ada juga yang beberapa orang ingin menyelesaikan tugas-tugasnya di satu waktu tertentu ya, sehingga tugas yang dikerjakan itu tidak terselesaikan dengan baik. Iya, Bu. Waktu kita sehari 24 jam itu menurut saya masih kurang, Bu. Oh gitu. Menurut kamu ya, ada yang mau nambahin? Kalau saya kadang nggak bisa bagi waktu, Bu. Oh, padahal sehari udah 24 jam gitu kan ya. Ya. Tapi kok ketika guru memberikan tugas ya, tugasnya sih sedikit sih Bu, 5 soal gitu ya. Tapi satu soalnya itu mungkin beranak pinak gitu kan. Nah, itu nggak cukup dikerjakan dalam 1 hari ya, belum tugas yang lain gitu kan. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan buat didiskusikan ya dengan kelompokmu ya. Nah, ini Ibu akan share screen-nya. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai, sudah nampak ya di situ ya? Nah, PowerPoint Ibu keterampilan manajemen waktu kegiatan. Nah, arti dari kan tadi Ibu berbicara tentang manajemen waktu ya. Manajemen waktu yaitu seni melaksanakan dan mengatur gitu ya. Nah, arti dari waktu itu apa? Ukuran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa yang berlangsung ya. Nah, sedangkan arti dari manajemen waktu itu adalah tindakan atau proses perencanaan ya dan secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi atau produktivitas ya. Nah, pertanyaannya di sini silahkan didiskusikan. Boleh kalian nanti ini nak, boleh lewat di grup WA ya. Nomor 1, cerna baik-baik. Sebutkan kegiatan apa yang menurut kalian penting dilakukan dengan batas waktu yang mendesak. Langsung kerjakan. Jadi siapkan alat tulisnya, ya. Ya, oke, sudah ada ya, sudah disiapkan ya alat tulisnya. Ibu beri waktu selama 3 menit ya, cukup ya. Sip, nomor 1, sekarang nomor 2. Sebutkan kegiatan apa yang menurut kalian itu penting dilakukan, namun tidak mendesak atau tidak perlu segera diselesaikan. Oke, kegiatan apa? Yang ketiga, sebutkan kegiatan yang mengacaukan. Mengacaukan perhatian kalian nih, namun sebenarnya tidak penting meskipun perlu juga diselesaikan. Ya. Nah, sekarang yang keempat. Sebutkan kegiatan apa yang kurang penting dan tidak mendesak, serta cenderung membawa kebahagiaan sesaat. Nah, 4 itu tolong didiskusikan. Ya. Oke, sudah selesai?
Udah selesai diskusinya. Nah, sekarang setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan secara singkat hasil dari diskusi kelompokmu, ya. Mau siapa? Saya dulu boleh, Bu? Oke, boleh kelompoknya Devara. Gimana, Dev? Kelompok saya telah berdiskusi dan saya ingin menyampaikan beberapa hasil jawaban dari diskusi kelompok saya. Yang pertama, sebutkan kegiatan apa yang menurut kalian penting dilakukan dengan batas waktu yang mendesak. Jawabannya mengerjakan tugas yang deadline-nya sudah dekat, Bu. Oke, boleh Lalu yang yang kedua. Sebutkan kegiatan apa yang menurut kalian penting dilakukan namun tidak mendesak atau tidak perlu dilakukan dengan segera. Kalau menurut kelompok saya, mengerjakan tugas yang deadline-nya masih 1 minggu atau 2 minggu lagi. Oke, kemudian? Yang ketiga, sebutkan kegiatan yang mengacaukan perhatian kalian namun sebenarnya tidak penting meskipun perlu segera diselesaikan. Jawabannya membalas chat dari teman, Bu. Oh gitu. Baik. Yang keempat? Yang keempat, sebutkan kegiatan apa yang kurang penting dan tidak mendesak serta cenderung membawa kebahagiaan sesaat. Apa? Bergosip, Bu, bahasa sekarangnya gibah-gibah gitu. Oh, Bu. ngegibah gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Devara. Cynthia. Ya, Bu, sama-sama. Kelompoknya Cynthia, presentasikan, Nak. Kalau dari kelompok saya, bentuk kegiatan yang penting dilakukan dengan batas waktu yang mendesak itu kayak misalnya ada ulangan dadakan, kita harus belajar. Nah, terus untuk kegiatan yang penting tapi nggak terlalu mendesak itu kayak les atau olahraga. Dan kalau misalnya kegiatan yang mengacaukan perhatian, padahal benar itu ya tidak penting meskipun harus segera diselesaikan atau dilakukan itu, kayak misalnya tiba-tiba ditelepon oleh teman, kan siapa tahu itu penting. Dan yang terakhir, kalau misalnya yang kurang penting dan tidak mendesak itu, yang cenderung membawa kebahagiaan sesaat itu, misalnya rewatch konten-konten idol, NCT gitu. Drama, gitu ya. nonton drama Korea. Betul, betul. Sama drama Korea ya. Oh, nggak penting ya. Oke, baik. Terima kasih, Nobel. Kelompok Nobel. Berdasarkan kelompok saya, untuk yang batas mendesak itu seperti tugas yang deadline, misalkan tugas untuk besok pagi. Untuk yang nomor 2, penting tidak mendesak, itu contohnya kayak misalkan belajar untuk ulangan mungkin, yang untuk ulangan minggu depan gitu, itu masih bisa mungkin kita belajar 2 hari setelah Dicicil pengumuman. ya. Terus? Untuk yang ketiga, yang mengalihkan perhatian tuh contohnya seperti posting di medsos atau gimana ya, untuk apa sih ya, seperti membalas pesan yang tidak terlalu penting mungkin. Untuk yang keempat, tidak mendesak, itu kayak nonton anime mungkin ya. Nggak mendesak gitu ya, dan nggak penting gitu ya. Nggak penting. Kesenangan Baik ya. Terima kasih anak presentasi kalian ya. Nah, anak-anak sekarang informasi apa yang diperoleh pada kegiatan diskusi tadi? Kalau saya menjadi tahu pentingnya untuk mengatur waktu. Oke. Alvin? Saya menjadi sadar mengerjakan tugas. Oke, baik. Kalau Bella bagaimana? Kalau menurut saya, sistem kebut semalam SKS itu bikin kita stres. Oh gitu ya. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, baik. Menurut kalian, nah berikutnya ya, kita itu kan perlu mengelompokkan aktivitas yang akan dilakukan dari yang paling penting ya dan mendesak, dari yang penting tapi tidak mendesak sampai yang tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Nah, mengapa sih? Mengapa kok kita perlu mengelompokkan itu? Dewi. Ya, tahu Bu, apa yang ingin diprioritaskan dahulu, Bu. Oke, kalau Devara, menurut Devara? Jadi tahu mana yang penting dan harus segera dikerjakan, mana yang enggak, Bu. Saya mau, Bu. Ya, supaya
kegiatan kita itu teratur. Jadi meskipun di rumah aja kegiatan kita masih tetap berjalan teratur. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Saya mau coba jawab, Bu. Oh ya, boleh. Bella, gimana, Nak? Mungkin karena kita masih bingung buat bagi waktu. Masih bingung bagi waktu ya, jadi ya penting ya untuk mengelompokkan itu tadi ya. Nah, Alex kayaknya mau ada jawaban ini si Alex ini. Kalau menurut saya karena tidak terbiasa mempunyai jadwal harian, Bu. Oke. Kalau Alvin? Kalau saya karena nggak fokus, Bu. Jadi malah lupa karena kegiatan lain. Oke. Maksudnya kegiatan lain? Ya misalkan sudah niat mengerjakan PR matematika, ada WA. Jadi sibuk ngebalas chat teman. Oke. Oh, jadi lupa gitu ya. Udah keasikan, oh ada chat WA gitu ya. Mati aja lah matematikanya begitu ya, Vin. Oke ya. Ada yang lain nggak, Nobel? Kalau pengalaman saya sendiri sih Bu, saya fokus ngerjain ke satu tugas dan akhirnya saya sadar kalau misalkan tugas yang lain tuh terbengkalai gitu, jadi nggak dikerjain. Oke, baik. Jawabannya kayaknya jujur semua ya, sesuai dengan pengalaman kalian gitu kan. Nah, selanjutnya menurut kalian apa sih kunci keberhasilan orang itu yang punya jadwal super padat gitu kan ya? Mungkin atau artis atau pejabat atau anak yang sukses gitu ya, tapi dia itu masih bisa me time di malam harinya ya, tahu ya me time ya. Nah, itu bagaimana kunci suksesnya menurut kalian? Kalau menurut pendapat saya, selesaikan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Kalau menurut saya, belajar untuk mengatakan tidak, Bu. Oke, tidaknya gimana itu, Devara? Jadi belajar untuk tidak mengerjakan hal-hal yang membuang-buang waktu yang berharga gitu, Bu. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau menambahkan? Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, Dewi. Kita harus punya komitmen, Bu, untuk melakukan sesuatu. Oke. Bella? Menurut saya itu balik ke pribadinya masing-masing, Bu. Jadi orang-orang yang sibuk itu ngatur pelan-pelan jadwalnya, terus nyelesain dengan jeli apa yang harus mereka selesaikan. Oke ya. Pendapatnya bagus-bagus ya. Kalau begitu bagaimana? Kalau tadi kan kalian sudah berpendapat ya kita harus pelan-pelan, harus jeli mengatur waktu ya, harus berkomitmen gitu kan. Nah, kalau bagaimana cara mengatur waktu yang bijak itu yang seperti apa? Mungkin dengan cara buat daftar prioritas, Bu. Jadi menyusun jadwal sama kegiatan belajar. Jadi yang diutamakan. Boleh. Alex? Kalau menurut saya mencatat semua aktivitas di buku tulis, lalu kita melakukan sesuai jadwal yang ditulis tadi, Bu. Oke, oh jadi kayak punya buku apa tuh agenda ya? Ya, kemudian menulis tapi juga harus lakukan. Bagus ya. Nah, jawabannya saatnya kita kalau begitu kita akan membuat rencana nih. Kalau sesuai dengan kalian tadi kan ya, ada yang mau komitmen, mau membuat jadwal gitu ya. Nah, membuat rencana apa yang akan kalian lakukan. Oke, di sini Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya ya. Ibu sudah kirimkan, Nak. Coba dikerjakan boleh lewat Google Form-nya. Jadi langsung terlihat gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Ya, sudah Ibu kirim ya linknya ya. Ini rencana, lakukan yang utama. Pertama itu adalah fokus pada tugas penting yang harus selesai di hari yang sama. Kemudian yang teragendakan berarti penting ya. Namun bukan hal yang mendesak, dan tetap teragendakan ya kan. Atau delegasikan, limpahkan, mendesak tapi tidak terlalu penting. Ya, boleh dilimpahkan ke orang lain seharusnya begitu kan. Kemudian jangan dikerjakan. Apa yang tidak mendesak, tidak penting dan gak usah dikerjakan.
Gitu. Oke, Ibu beri waktu perencanaannya kurang lebih 2 menit. Oke, boleh langsung diisi ke Google Form-nya. Oke, Ibu rasa sudah ya? Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk, bagus. Ya. Oke. Ada yang mau mempresentasikan satu anak? Boleh? Alex, boleh lah. Udah ya, Nak? Oke. Bu. Nah, silakan. Kalau yang utama, pertama fokus pada tugas penting yang harus diselesaikan di hari yang sama itu, kayak mengerjakan tugas yang deadline-nya sangat mepet, Bu. Gitu. Kemudian yang teragendakan? Agendakan itu, kalau saya melakukan olahraga pada sore hari. Boleh. Kalau yang delegasikan atau dilimpahkan, itu menjawab chat-chat WA yang tidak terlalu penting, Bu. Contohnya apa? Apa, Bu? Chat yang nggak terlalu penting itu gimana contohnya? Chat pacar, Bu, chat gebetan. Oh, gitu. Kemudian nggak penting ya berarti ya, Alex ya? Kalau lagi mengerjakan ketika ada chat gimana menurutmu? Pacar kamu yang ngechat kamu? Cuekin aja dulu lah, Bu. Oh, dicuekin aja dulu. Oke, yang keempat apa, Nak? Yang tidak harus dikerjakan itu contohnya misalnya sore hari nonton film Indosiar, Bu, itu nggak penting banget, Bu. Dan yang gimana sih film Indosiar? Film Ajab, Bu, Azab. Film Azab. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Anak-anak di sini sudah Ibu baca juga ya, ada beberapa rencana. Nah, itu mau kapan mulai kalian lakukan? Mulai hari ini ya? Iya, Bu. Oke ya, jadi sudah tahu ya kalian ya apa yang harus dilakukan supaya manajemen waktu kalian itu bisa optimal ya. Oke, Ibu akan sedikit kita jelaskan teorinya. Nih, sudah ada di layar ya. Nah, usaha dalam memanajemen waktu yang pertama itu apa? Meluangkan waktu kira-kira 10 menit ya untuk meninjau, mengelola jadwal kegiatan. Jadi 10 menit sebelumnya itu kamu apa ya, seperti yang Alex tadi bilang ya, dituliskan kan, nah 10 menit. Kemudian yang kedua membiasakan diri untuk menetapkan daftar. Jadi ditulis daftarnya itu apa aja ya. Nah itu biasakan kalau misalnya nanti kan kalian punya jadwal masing-masing ya, tiap anak kan mungkin ada yang ikut les ya, mungkin ada yang ikut ekskul ya. Nah, kamu tulis di situ ya daftarnya apa. Yang ketiga, merencanakan kegiatan tertentu yang dilakukan pada waktu tertentu pula. Misalnya apa? Kegiatan tertentu yang dilakukan ya misalnya mungkin ada kegiatan di gereja ya atau kegiatan di rumah gitu kan. Yang keempat, menemukan waktu untuk bekerja yang optimal. Nah, ini Bu Delta dulu pernah mengajarkan kepada kalian, kapan sih waktu kalian untuk belajar? Ada yang sore, ada yang malam, ya kan? Ada yang subuh gitu, ya. Yang kelima, memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingan. Ya tadi yang Ibu ajarkan tadi ya. Mana sih? Oh, Ibu mau nonton film Korea, tapi jangan menjadi prioritas. Ya, oh, kalau Cynthia kayaknya mah lebih senang film India gitu ya. Ya, nah boleh hal itu dilakukan tapi tidak menjadi prioritas ya. Oke, sekarang kita beralih ke yang tadi sudah dibahas sama kalian yang 4 pertanyaan tadi. Nah, jadi di dalam pengelolaan waktu itu ada yang namanya penting mendesak. Ya tadi apa tadi pekerjaan yang segera harus diselesaikan. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan ya tidak segera kamu berada pada kuadran 1 ini ya, orang yang suka menunda-nunda pekerjaan namanya itu ya. Nah, akibatnya apa? Kamu bisa stres, bisa cemas, lelah gitu kan. Kemudian prestasi belajarnya jadi biasa-biasa aja gitu kan. Kemudian
orang yang dengan kuadran kedua, orang yang suka menentukan prioritas. Nah, ini baik ini ya, aktivitasnya itu terencana, mengerjakan tugasnya itu tepat waktu, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk bersantai ya, tadi Devara, Cynthia tadi juga bagus ya, dia mengatakan begitu ya. Nah, akibatnya jadi apa, Nak? Hidup kalian terkendali, prestasinya tinggi, punya disiplin ya. Nah, kemudian yang tidak penting tapi mendesak, yaitu di kuadran ketiga, orang yang yes man gitu ya. Ya tadi apa tadi Alex? Chatting gitu ya. Chatting WA ya, melayani interupsi yang tidak penting, berhahaha di grup WA ya itu kan. Nah, akibatnya apa? Fokus jangka pendekmu jadi buyar gitu ya, kurang disiplin ya. Tapi biasanya anak ini yang pada kuadran ketiga ini adalah tipe orang yang suka menyenangkan orang lain. Di WA langsung dibalas gitu kan. Dan yang keempat, kuadran keempat adalah orang yang pemalas tuh. Siapa yo? Ya, mengerjakan hal-hal yang sepele. Ya, kerja jadi sok sibuk gitu ya. Apa kerjaannya? Udah main HP terus, main games terus ya kan? Nah, akibatnya jadi tidak bertanggung jawab ya. Kemudian menyesal, oh coba ya, tadi semalaman nggak nonton streaming Korea ya, pasti tugasnya terselesaikan ya kan. Nah, Bu Dilta juga pernah kok seperti itu. Ya, oke, tapi anak-anak di sini ya, tentukan ini ada persenannya loh, Nak. Ya. Jadi kuadran kedua itu adalah harus 60%. Ya, harus 60% itu kalian harus berada pada orang yang suka menentukan prioritas. Ya, kuadran yang pertama ya, tapi tetap penting sih ya. Nah, taruhlah di situ 20%. Ya. Jadi kalau ada, jangan suka menunda-nunda. Kalau memang besok gurunya memberikan tugas, besok harus diselesaikan, ya langsung kamu kerjakan. Ya. Kemudian kuadran 3 dan 4 itu adalah 10-10-nya saja. Boleh kok nonton, tapi jangan menjadi prioritas ya. Oke. Nah, baik anak-anak, jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok ini apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Boleh? Devara, kesimpulannya apa, Nak? Saya menjadi tahu untuk dapat mengatur waktu supaya waktunya jadi efisien gitu, Bu. Oke, bagus. Cowok satu lagi dong, Alvin. Apa, Vin? Kalau menurut saya, kita menjadi tahu cara-cara memanajemen waktu dari setiap anak dan dapat diterapkan dalam diri kita. Oke ya, jadi kalau Ibu boleh mengambil kesimpulan di sini yaitu ya, manajemen waktu itu sangat penting karena kita bisa melihat ya prioritas kegiatan kita sehari-hari kita ya. Nah, bisa satu hari itu ada beberapa misalnya kegiatan untuk satu hari ini atau beberapa hari ke depan ya. Dan yang kedua, kita dapat memilah kegiatan yang penting dan yang tidak penting ya. Tadi udah tahu ya dari bimbingan ini ya. Oh, jadi tahu ya. Jadi kita jangan nonton dulu ya, Bu ya, tapi kerjakan dulu yang penting ya. Nah, yang kemudian kita harus belajar tentang menghargai waktu. Waktu itu kan nggak bisa diputar kembali ya, kata orang bijak ya. Ya. Nah, kemudian oleh karena itu gunakan waktu dengan baik. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pendapat lain? Apa manfaat dari bimbingan kelompok kita hari ini? Bella, menurut Bella apa Bella manfaatnya? Kalau sebelum bimbingan ini saya udah tahu cara ngatur waktu, setelah bimbingan ini saya juga jadi lebih teratur buat ngatur jadwal yang harus dilakuin hari ini. Sip, ya bagus ya. Oke, Ibu mau dengar kata Dewi Dewi, ini bermanfaat gak Dewi menurut kamu kita ketemu dalam bimbingan kelompok ini? Bermanfaat sih Bu, soalnya kan sebelum bimbingan ini saya kan kayak susah ngatur waktu gitu Bu, kadang-kadang suka
sampai tidur tengah malam gitu kan gara-gara tugas. Jadi sekarang setelah saya tahu ini, saya tuh jadi bisa mengatur waktu gitu, kapan harus belajar, kapan harus berhenti, kapan harus main HP, jadi bisa tahu. Oke, ya, bagus. Terima kasih ya. Oke, mungkin ada lagi? Hampir sama sih, Bu. Oke, sama ya. Baiklah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya atas pesan-pesan dan partisipasi dari teman-teman ya, dari anak-anak di sini. Mungkin lain waktu kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi ya, secara terjadwal ya. Jika ada yang menemukan kendala dalam mengatur waktu, kita nanti bisa melakukan dengan kegiatan konseling individu. Ya, terima kasih ya anak-anak. Sama-sama, Bu. Oke, mari kita mengakhiri pertemuan hari ini. Ya, semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, sebelumnya nanti setelah kita tutup dengan doa, Ibu akan mengirimkan link mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil ya, Nak, yang nanti bisa kalian akses di link Google Form. Setelah ini Ibu kirimkan ke grup WA. Baik, mari kita. Siapa yang akan pimpin doa? Saya, Bu. Oke, boleh Alex. Yuk, Nak. Bu Delta dan teman-teman, untuk menutupi kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Alex atas doanya. Terima kasih pula ya buat anak-anak atas kedatangannya dan keaktifannya pada sesi ini. Nah, silakan kalian melanjutkan dengan aktivitas yang lain ya. Hari ini berarti tugas luring ya. Ya, tadi kan sudah ya. Nah, jadi silakan kalian melanjutkan ke tugas-tugas yang lain ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Terima Dadah, kasih, Bu. boleh meninggalkan semuanya. Bye.